Hai semua, hari ini aku mau membuat kue khas Manado yang enak, mudah dibuat dan murah meriah sehingga modalnya murah, cocok buat ide jualan atau bisa untuk ide kue kalau mau ada acara. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 325 gram gula pasir, masukkan ke dalam panci. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan 1300 ml santan dari 1,5 butir kelapa. Supaya wangi, kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Sekarang kita masak dulu santannya agar kuenya tidak cepat basi. Kita masak sampai mendidih dan sampai gula larut. Nah, jika sudah mendidih ya dan gulanya sudah larut, sekarang kita angkat santannya. Setelah itu, kita diamkan santannya sampai dingin suhu ruang. Selanjutnya, masukkan 300 gram terigu protein sedang. Kita masukkan ke dalam wadah mangkok. Kemudian, tambahkan 100 gram tepung tapioka. Setelah itu, tambahkan santan yang sudah dingin suhu ruang. Kita masukkan dulu sebagian. Kemudian, ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Nah, kalau adonannya sudah tercampur rata, kita masukkan sisa santan. Masukkan saja semuanya. Selanjutnya, ini kita aduk sampai rata. Sekarang kita saring dulu ya adonannya supaya halus dan tidak ada gerindil. Setelah itu kita bagi ya adonannya menjadi 2 bagian sama rata. Sekarang kita siapkan 30 gram coklat bubuk, kurang lebih 3 sendok makan munjung, lalu tambahkan 75 ml air hangat. Kemudian aduk rata sampai coklat menjadi pasta seperti ini. Setelah itu, masukkan adonan coklat di satu bagian adonan kue balapis. Nah, ini sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu adonan coklat. Sekarang kita ambil satu bagian adonan kue balapis. Kemudian tambahkan 75 ml air jus pandan suji. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Agar warna hijaunya tidak pucat, kita tambahkan sedikit pasta pandan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, sekarang kita sisihkan dulu adonan pandan. Selanjutnya siapkan cetakan puding, ukurannya diameter 22 cm, tinggi 8 cm. Kita oles sekeliling cetakan dengan minyak sayur agar tidak lengket. Sekarang kita tuang 3 centong sayur adonan coklat, kurang lebih 150 ml. Setelah itu kita pinggirkan dulu adonan coklat yang ada di bagian tengah ini. Ini aku bersihkan dulu ya dari adonan coklat karena aku mau isi dengan adonan pandan. Selanjutnya kita panaskan dulu panci kukusan sebelumnya, lalu masukkan kue balapis. Ini dikukus selama 6 menit dengan api sedang. Nah, setelah 6 menit ya,
Sekarang kita tuang adonan pandan, isi sebanyak 3 centong sayur atau kurang lebih 150 ml ya. Nah, ini kita kukus lagi ya selama 6 menit dengan api sedang. Begitu seterusnya ya sampai adonan habis. Nah, ini sudah adonan yang terakhir ya. Kita masukkan 150 ml adonan pandan atau kurang lebih 3 centong sayur. Untuk lapis yang terakhir ini kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 25 menit, sekarang kita angkat kue balapisnya. Selanjutnya kita diamkan dulu kue balapis sampai set, sampai dingin suhu ruang ya. Nah, setelah kuenya dingin, sekarang kita keluarkan kue dari cetakan. Kita keluarkan kuenya dari cetakan, ditarik sedikit ya, agar kuenya mudah dikeluarkan. Nah, kue balapisnya cantik banget ya. Yuk kita potong-potong kuenya, bisa diiris jadi 20 bagian atau bisa juga dipotong menjadi 30 iris. Nah, seperti ini ya tampilannya, cantik sekali, lapisannya juga rapi. Nah, ini dia kue balapis Manado yang kita buat tadi. Tekstur kuenya lembut. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, manisnya pas, perpaduan aromanya pandan dan coklat enak dan wangi. Ini cocok ya buat ide jualan atau ide kue untuk acara. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Hai semua, di video kali ini aku mau buat jajan pasar untuk ide jualan atau buat teman ngopi dan ngeteh, atau bisa juga untuk sajian kue kalau mau ada acara. Rasanya enak, legit, lembut, dan kenyal-kenyal. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai habis ya. Pertama kita siapkan loyang tulban ukuran diameter 20 cm, tingginya 8 cm. Kemudian alas bawahnya dengan daun pisang. Kalau tidak ada daun pisang, di skip saja, langsung saja dioles dengan minyak sayur. Nah, kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu loyangnya. Sekarang kita siapkan bahan untuk lapis talam ubi. Siapkan 300 gram ubi jalar yang sudah direbus hingga matang. Kemudian bahan berikutnya di sini ada 150 gram gula pasir. Kemudian untuk bahan berikutnya di sini ada setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Nanti kita tambahkan pewarna makanan kuning tua secukupnya. Untuk bahan berikutnya kita siapkan 100 gram tepung tapioka. Kemudian di sini ada 60 gram tepung beras. Lalu untuk santannya kita siapkan sebanyak 400 ml. Nah, sekarang kita masukkan semua bahan ubi, kita masukkan ke dalam mangkok blender, kemudian tambahkan gula pasir. Masukkan garam dan vanili bubuk, kemudian tambahkan tepung beras. Setelah itu masukkan juga tepung tapioka. Kita masukkan semua bahan ya. Tambahkan santan. Supaya warna kuenya tidak pucat, kita tambahkan pewarna makanan kuning tua secukupnya.
Sekarang kita blend bahan talam ubi hingga halus. Nah, jika sudah halus, kita matikan blendernya. Selanjutnya, tuang adonan kue ke dalam loyang. Kita ratakan dulu. Panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kue, kita kukus kue selama 25 menit dengan api sedang. Nah, sambil menunggu kita buat lapis talam pandan. Siapkan 100 gram tepung beras, masukkan ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioka. Selanjutnya masukkan 100 gram gula pasir. Tambahkan seperempat sendok teh garam. Setelah itu masukkan 350 ml santan. Kita masukkan dulu santannya sedikit, kemudian ini diaduk dulu sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Nah, ini adonannya sudah halus dan tidak bergerindil, baru kita tuang sisa santan, kemudian aduk lagi sampai rata. Selanjutnya kita masukkan 100 ml air jus pandan suji. Kita aduk sampai tercampur rata. Agar warnanya tidak pucat, aku tambahkan pasta pandan secukupnya, kemudian diaduk sampai rata. Selanjutnya kita saring dulu adonannya. Sekarang kita masak adonan kue talam pandan sampai bagian bawahnya ada sedikit yang menggumpal. Tujuannya dimasak supaya kue talamnya tidak berair dan juga supaya tepung berasnya tidak mengendap. Nah, ini kalau sudah ada yang menggumpal seperti ini, kita angkat ya. Nah, sekarang setelah dikukus selama 25 menit. Nah, ini tips ya. Karena ini permukaannya licin, jadi kita buat permukaannya kasar dengan bantuan garpu seperti ini ya. Tujuannya supaya adonan berikutnya bisa menempel dengan baik. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan adonan talam pandan. Nah, selanjutnya ini kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Sambil menunggu, sekarang kita buat lapis gurih. Masukkan 80 gram tepung beras ke dalam wadah mangkok. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu masukkan 450 ml santan. Kita tuang dulu sedikit. Lalu ini diaduk dulu sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, jika adonannya sudah halus dan tidak bergerindil, baru kita tuang sisa santan, kemudian ini diaduk lagi sampai rata. Nah, setelah dikukus selama 25 menit, sama seperti tadi ya, karena ini permukaannya licin. Nah, supaya adonan berikutnya bisa menempel dengan baik, kita buat permukaan kasar dengan garpu seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tuang adonan lapis gurih, tapi diaduk dulu ya. Kita bagi menjadi 2 bagian dan 2 kali kukus agar matang sempurna dan permukaannya halus. Nah, ini kita kukus selama 15 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita tambahkan lapisan yang terakhir. Untuk lapisan yang terakhir ini, kita kukus kue selama 20 menit dengan api sedang. Nah, sekarang setelah dikukus selama 20 menit, permukaan kuenya halus. Sekarang kita angkat ya. Tunggu dulu kuenya sampai dingin dan set, baru kita keluarkan dari loyang.
Nah, jika kuenya sudah dingin dan sudah set, kita sisir dulu pinggirannya supaya mudah dikeluarkan. Sekarang kita keluarkan kuenya dari loyang. Nah, seperti ini kuenya, ternyata mudah sekali dibukanya dan tidak lengket ya. Sekarang kita potong-potong kuenya menjadi 24 bagian. Nah, hasil kue talam kombinasinya seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini tampak kuenya ya. Lapisannya menempel dengan baik, ketika dipotong tidak lepas. Yuk, sekarang kita cobain. Rasanya enak, legit, dan gurih karena ada perpaduan dari 3 rasa kue. Terus teksturnya lembut, kenyal, dan wangi pandan. Cocok banget buat ide jualan dan untuk sajian kue kalau mau ada acara. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai, di video kali ini aku mau buat kue basah tradisional dari bahan terigu dan gula merah. Kue ini cocok banget untuk ide jualan dan untuk acara. Rasa kuenya enak banget, legit, lembut, dan wangi gula merah. Cara membuatnya juga mudah sekali. Yuk langsung saja kita simak videonya, nonton sampai selesai ya. Siapkan panci, masukkan 200 gram gula merah. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah diiris halus. Kemudian masukkan 950 ml santan. Sekarang kita masak sampai gula larut, tidak perlu sampai mendidih. Nah, jika gulanya sudah larut, sekarang kita angkat. Selanjutnya kita diamkan larutan santan dan gula merah sampai dingin suhu ruang. Selanjutnya siapkan loyang tulban ukuran diameter 22 cm, kemudian oles sekeliling loyang dengan minyak sayur. Step berikutnya kita siapkan mangkok mixing, lalu pecahkan 3 butir telur, masukkan ke dalam wadah mangkok. Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan gula pasir kurang lebih 75 gram, lalu masukkan 1 saset kental manis. Sekarang kita aduk dengan whisker sampai gula larut. Nah, ini gulanya sudah larut. Sekarang kita masukkan larutan santan dan gula merah sambil disaring. Setelah itu tambahkan 300 gram terigu protein sedang. Kemudian masukkan 100 gram tepung maizena. Kita saring campuran tepung. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita saring adonan kue.
Nah, untuk bahan terakhir kita masukkan 75 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan homogen. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan menyatu. Sekarang kita masukkan ke dalam loyang. Kita panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu masukkan kue. Kukus kue dengan api besar selama 45 menit sampai 1 jam. Nah, setelah dikukus kurang lebih 1 jam, sekarang kita angkat kuenya. Kita diamkan dulu kuenya sampai suhu ruang. Sekarang sisir dulu pinggiran kue agar mudah dikeluarkan. Kita keluarkan kue dari loyang. Selanjutnya kita potong-potong kue jadi 24 bagian. Nah, seperti ini tampak bagian dalam kuenya, teksturnya lembut ya. Nah, untuk ide jualan, siapkan box mika, kita isi 2 potong kue seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan dari bolu kojo gula merah. Teksturnya lembut, kuenya wangi, cocok banget buat ide jualan atau untuk acara. Yuk sekarang kita cobain ya. Rasanya enak, legit dan wangi. Teksturnya padat tapi lembut. Enak, cocok banget buat kue lebaran, untuk ide jualan atau buat acara, dipotong kecil-kecil juga oke banget. Nah, selamat mencoba. Semoga bisa bermanfaat. Hai, di video kali ini aku mau buat kue basah 3 rasa dalam 1 potong kue. Enak, legit dan lembut. Cara membuatnya juga mudah sekali. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai selesai ya. Pertama, kita siapkan dulu loyang tulban ukuran diameter 20 cm, kemudian oles sekeliling loyang dengan minyak sayur. Nah, jika sudah dioles, kita sisihkan loyangnya. Selanjutnya, kita siapkan panci kecil, kemudian masukkan 100 gram gula merah. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah diiris halus. Kemudian masukkan 200 ml santan. Nah, ini aku masak sampai gulanya larut. Sekarang jika gulanya sudah larut, kita angkat. Nah, kita diamkan larutan gula merah sampai dingin suhu ruang. Selanjutnya, siapkan 500 gram singkong berat bersih ya setelah dikupas kulit. Kemudian kita blender, lalu peras airnya. Masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini kita aduk dulu. Setelah itu masukkan larutan gula merah sambil disaring. Selanjutnya kita aduk ya sampai tercampur rata.
Setelah itu tuang ke loyang yang sudah dioles dengan minyak sayur. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Sekarang masukkan kue, kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Nah, sambil menunggu sekarang kita buat lapis pandan ya. Siapkan panci, masukkan 125 gram tepung beras, kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioka. Selanjutnya masukkan 150 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam. Setelah itu masukkan 500 ml santan, kita tuang dulu sebagian. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Nah, jika sudah halus dan tidak ada gerindil, baru kita tuang sisa santan. Setelah itu tambahkan 100 ml jus pandan suji. Kemudian ini kita tambahkan pasta pandan secukupnya, sedikit saja, lalu ini kita aduk sampai rata. Sekarang kita masak sampai bagian bawahnya ada sedikit adonan yang menggumpal agar adonan tidak mengendap pada waktu dikukus. Nah, jika adonannya sudah ada yang menggumpal seperti ini, langsung saja kita angkat ya. Nah, ini lapis yang pertama setelah dikukus selama 20 menit. Kita buat permukaan kasar dengan cara digaris-garis dengan garpu seperti ini ya. Tujuannya supaya lapisan berikutnya bisa menempel dengan baik. Nah, sekarang kita tuang lapis pandan. Nah, untuk lapis yang kedua ini kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Selanjutnya, sambil menunggu kita buat lapis gurih, siapkan panci, masukkan 75 gram tepung beras, kemudian tambahkan 25 gram tepung tapioka, lalu masukkan setengah sendok teh garam, tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 450 ml santan, kita masukkan dulu sebagian, kemudian ini diaduk sampai rata dan tidak bergerindil. Sekarang tuang sisa santan, kita aduk lagi sampai rata. Selanjutnya kita masak adonan lapis gurih sampai bagian bawahnya ada sedikit adonan yang menggumpal. Tujuannya supaya adonannya tidak mengendap pada saat dikukus ya. Nah, kalau sudah ada yang menggumpal seperti ini kita angkat. Nah, ini lapisan yang kedua setelah dikukus selama 20 menit ya. Sama seperti tadi kita buat permukaan kasar, digaris-garis dengan garpu seperti ini supaya lapisan berikutnya bisa menempel dengan baik. Setelah itu tuang lapis gurih, kemudian kukus selama 20 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 20 menit dan jika kuenya sudah matang, kita angkat. Selanjutnya, kita diamkan dulu kue sampai set, sampai suhu ruang. Nah, kalau kuenya sudah dingin dan sudah set, kita sisir dulu pinggiran kue, kemudian kita keluarkan dari loyang. Nah, seperti ini ya tampilan kuenya, ada 3 lapis dan 3 rasa. Sekarang kita potong kuenya jadi 24 bagian.
Terima kasih sudah menonton ya, support terus Lin's Cake Channel. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan kuenya, cakep ya. Nah, ini dia kuenya, ada 3 lapis dan 3 rasa. Tampilannya juga cakep. Nah, yuk kita cobain ya. Rasanya enak, legit, lembut dan wangi, cocok banget buat ide jualan atau buat acara, atau untuk teman ngopi dan ngeteh juga cocok. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai, masih punya stok singkong di rumah? Atau kamu bosan dengan singkong yang cuma direbus atau digoreng saja? Kali ini kita buat kue dari bahan singkong, rasanya enak sekali, legit dan lembut. Cara membuatnya juga mudah sekali. Nah, yuk langsung saja kita simak videonya dan nontonnya sampai selesai ya. Pertama kita siapkan dulu loyang tulban diameter 18 cm, kemudian kita oles sekeliling loyang dengan minyak sayur atau minyak goreng. Nah, jika sudah selesai, loyangnya kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan panci kecil, masukkan 150 gram gula merah. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 3 lembar daun pandan yang sudah digunting kecil-kecil, lalu tambahkan 300 ml santan. Sekarang kita masak sampai gulanya larut, tidak perlu sampai mendidih. Nah, ini jika gulanya sudah larut, sekarang kita angkat. Kemudian ini kita diamkan dulu sampai suhu ruang. Nah, selanjutnya kita siapkan 800 gram singkong berat bersih ya. Ini singkongnya sudah aku blender, kemudian diperas airnya. Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan tepung tapioka. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu tuang larutan santan dan gula merah sambil disaring. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya. Sekarang kita tuang ke dalam loyang. Kita ratakan permukaannya. Selanjutnya panaskan panci kukusan sebelumnya ya. Kemudian masukkan kue talam singkong, kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Sambil menunggu kita buat lapis atasnya. Siapkan 50 gram tepung beras, masukkan ke dalam wadah panci. Lalu tambahkan 25 gram tepung tapioka. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 350 ml santan. Kita tuang dulu sebagian. Ini diaduk dulu sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, kalau sudah rata dan tidak bergerindil, baru kita masukkan sisa santan. Kemudian ini diaduk lagi sampai rata. Sekarang kita masak dulu sampai bagian bawahnya ada sedikit saja adonan yang menggumpal. Ini tujuannya dimasak supaya nanti pada saat dikukus adonannya tidak mengendap. Nah, jika sudah ada yang menggumpal seperti ini, kita angkat ya.
Nah, ini setelah dikukus selama 25 menit ya, kita buka kue talam singkongnya. Nah, dengan bantuan garpu kita garis-garis buat permukaan kasar. Tujuannya supaya lapis berikutnya ya, lapis atasnya ini bisa merekat dengan baik. Setelah itu baru kita masukkan adonan lapis gurih. Nah, ini kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Setelah dikukus selama 25 menit, sekarang kita buka. Nah, kue talam singkongnya sudah matang ya. Sekarang kita angkat. Kita diamkan dulu sampai dingin suhu ruang. Nah, ini kuenya sudah set, sudah suhu ruang. Sekarang kita sisir dulu pinggirannya ya, supaya mudah dikeluarkan. Sekarang kita keluarkan dari loyang. Nah, cantik sekali ya kue talam singkongnya. Selanjutnya kita potong-potong kue talam singkong jadi 20 bagian. Nah, seperti ini hasil jadi kue talam singkongnya, cakep banget. Terus lapisan gurihnya atau lapis atasnya merekat dengan baik dan tidak terlepas. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lyn's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Yuk, sekarang kita cobain. Nah, lapis atasnya merekat dengan baik. Rasanya enak, legit, dan lembut dipadu dengan lapis atas yang gurih. Jadi rasanya tidak datar manis saja. Cocok sekali buat ide jualan dan untuk acara atau untuk cemilan keluarga. Nah, selamat mencoba. Semoga bisa bermanfaat.